tebal menggantung di atas medan perang, seolah langit menahan napasnya sendiri. Aroma tanah basah bercampur darah memenuhi udara, sementara dentingan pedang yang tadi memenuhi telinga kini perlahan memudar. Di tengah bayangan asap, Macbeth berdiri tegak, tubuhnya berlumur lumpur dan percikan darah musuh. Dadanya naik turun dengan napas berat, namun sorot matanya masih tajam dan penuh api kemenangan. Perang melawan pasukan pemberontak baru saja berakhir. MacDonald, pemimpin pengkhianat itu, telah tumbang di ujung pedang Macbeth sendiri. Para prajurit yang selamat menatapnya dengan campuran kagum dan gentar, menyadari bahwa kemenangan ini lahir dari keberanian panglima mereka. Dari sisi lain medan, sahabat sekaligus rekan seperjuangan, Banquo mendekat. Wajahnya sama lelah, tetapi ada kelegaan yang sulit disembunyikan. Di tengah landscape ganjil itu, tiga sosok tiba-tiba muncul. Perempuan-perempuan renta dengan jubah lusuh dan rambut kusut berdiri melingkar seolah sudah menunggu. Tatapan mata mereka berkilat seperti bara yang menyala di kegelapan. Banquo sempat mengerjap, memastikan penglihatannya tidak menipu. Namun ketiga sosok itu memang nyata, dan gerak-gerik mereka menimbulkan rasa dingin di tulang. Mereka memandang Macbeth dengan sorot yang menembus kabut, lalu melafalkan kata-kata yang mengguncang. Mereka menyebut dirinya sebagai Thane of Glamis, kemudian Thane of Cawdor, dan akhirnya sebagai raja di masa depan. Macbeth terdiam. Gelar pertama memang benar, tetapi dua ramalan berikutnya terdengar mustahil. Ia belum pernah mendengar apapun tentang Thane of Cawdor, apalagi tentang tahta. Banquo menatap mereka dengan campuran penasaran dan curiga, lalu mendengar bahwa keturunannya kelak akan memerintah, meski ia sendiri tak akan menjadi raja. Sebelum Macbeth dan Banquo sempat menanyai lebih jauh, kabut menelan ketiga sosok itu. Mereka lenyap seolah hanya mimpi buruk. Keheningan kembali menyelimuti padang, menyisakan dua sahabat yang saling bertukar pandang, sama-sama diselimuti pertanyaan kata raja bergema di benak Macbeth, memukul-mukul pikirannya tanpa henti. Tak lama setelah kejadian aneh itu, seorang utusan raja datang menyusul. Wajahnya berdebu, tetapi suara laporannya tegas. Raja Duncan telah mengangkat Macbeth sebagai Thane of Cawdor, menggantikan pengkhianat yang dihukum mati. Banquo langsung menoleh pada Macbeth, sadar bahwa ramalan itu setengahnya sudah menjadi kenyataan. Macbeth merasa jantungnya berdetak kencang. Jika bagian awal ramalan benar, mungkinkah bagian terakhir menjadi raja juga menunggu di depan? Setibanya di istana, Raja Duncan menyambut mereka dengan hangat. Wajahnya memancarkan kebanggaan. Di hadapan para bangsawan, ia menyanjung keberanian Macbeth dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Putranya Malcolm ditetapkan sebagai pewaris tahta. Malam itu Macbeth menulis surat panjang kepada istrinya, Lady Macbeth. Dalam surat itu ia menceritakan kemenangan perangnya, gelar baru yang diberikan raja, dan terutama ramalan aneh tentang masa depannya. Di kastil Inverness, Lady Macbeth membaca surat itu dengan mata yang kian menyala. Kata raja dan ramalan menyalakan kembali para ambisi yang selama ini terpendam. Beberapa hari kemudian, ketika akhirnya bertemu sang suami, Lady Macbeth menyampaikan pemikiran yang telah bulat di benaknya. Ia melihat kesempatan yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Menurutnya, ramalan yang telah separuh menjadi kenyataan hanya akan lengkap jika mereka berani mengambil langkah terakhir. Macbeth mendengarkan, namun pikirannya berkecamuk. Hukum, moral, dan kehormatan sebagai prajurit menolak rencana itu. Lady Macbeth tidak menyerah. Dengan tatapan yang tajam dan keyakinan yang kokoh, ia menekankan suaminya agar tidak hanya menunggu takdir. Baginya, bila ramalan itu benar, maka mahkota harus direbut. Rombongan raja tiba ketika senja merambat menjadi malam. Denting kuda dan derap pasukan pengawal bergema di halaman kastil.
Raja Duncan turun dari pelana dengan senyum lebar. Ia memuji keindahan kastil dan kehangatan sambutan tuan rumah. Lady Macbeth menyambutnya dengan senyum yang terlatih, penuh hormat sekaligus penuh siasat. Malam itu sebelum jamuan makan, ia berjalan sendirian di lorong batu yang dingin. Bayangan obor yang bergetar di dinding seakan menari seperti bisikan tak terlihat. Di dalam dirinya, nurani berusaha berbicara, tidak ada alasan membunuh raja yang mempercayainya. Namun bayangan mahkota terus menekan. Macbeth mencoba menepisnya, tetapi suara itu semakin keras menembus setiap hembusan angin malam. Ia mengingat ramalan yang telah setengah terbukti. Mengingat pula bahwa Lady Macbeth menunggu dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia merasakan langkahnya berat, seolah setiap batu lantai menahan pergelangan kakinya agar tidak maju. Namun dorongan ambisi menyeretnya terus-menerus. Jamuan makan berlangsung penuh tawa. Lady Macbeth bergerak diam-diam. Ia telah menyiapkan minuman untuk para pengawal raja, menyampurnya dengan ramuan yang telah menenggelamkan mereka dalam tidur tak terganggu. Di kamarnya sendiri, Macbeth masih bergulat. Pikirannya penuh gambaran mengerikan tentang konsekuensi, dosa, kutukan, dan balasan dunia. Namun wajah istrinya penuh tekad yang dingin selalu muncul di sela keraguan itu. Ia merasa seolah seluruh semesta menahan napas menunggu keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ketika akhirnya ia melangkah keluar kamar, koridor kastil sepi. Obor di dinding berkelip kecil seakan memberi cahaya hanya cukup untuk menunjukkan jalan. Setiap detik terasa panjang, setiap detak jantung berdentum keras di telinganya sendiri. Macbeth menggenggam belati, jari-jarinya gemetar meski genggamannya kuat. Di depan pintu kamar Raja Duncan, ia berhenti sejenak. Pikirannya melayang pada masa lalu, masa ketika raja mempercayainya, saat mereka berjuang bersama melindungi kerajaan. Menodai hati seorang prajurit yang dulunya setia. Dalam diam yang pekat, Macbeth merasakan kehangatan darah itu lebih dingin daripada es. Lady Macbeth menunggu di lorong. Ketika suaminya kembali, wajahnya pucat namun matanya masih menyala. Tanpa bertanya, ia segera mengambil belati dan menodai para penjaga yang tertidur. Memastikan semua jejak mengarah pada mereka, di matanya ini bukan sekedar kejahatan, melainkan langkah menuju tahta yang dijanjikan. Malcolm dan Donald Payne, putra-putra raja, dicekam ketakutan dan memilih melarikan diri ke negeri tetangga demi keselamatan. Tindakan itu justru membuat kecurigaan mengarah pada mereka. Di hadapan para bangsawan, Macbeth memainkan peran duka dan keterkejutan. Namun di balik wajah yang menampilkan kesedihan, ia merasakan beban yang baru saja ia pikul. Mahkota yang diidamkan kini semakin dekat, tetapi darah yang menodai jalan menuju mahkota itu tak akan pernah hilang. Hari-hari berikutnya, dengan pewaris raja melarikan diri dan bangsawan lain terpecah, para pemuka negeri sepakat menobatkan Macbeth sebagai Raja Skotlandia. Upacara penobatan berlangsung megah. Sorak-sorai rakyat memenuhi aula istana, sementara mahkota emas diletakkan di kepalanya. Namun di balik kemegahan itu, hati Macbeth tidak merasakan kemenangan sejati. Setiap detik lonceng, setiap sorakan mengingatkannya pada darah di tangannya sendiri. Ia berdiri sebagai raja, tetapi bayangan malam pembunuhan selalu mengikuti. Hari-hari setelah penobatan membawa ketenangan semu di hadapan rakyat dan para bangsawan. Tapi ramalan tentang keturunan Banquo yang kelak akan memerintah menggantung seperti ancaman Khan. Jika ramalan benar, maka mahkota yang baru saja ia rebut hanya akan singgah sementara sebelum berpindah ke garis keturunan sahabatnya itu. Suatu senja, Macbeth memanggil dua orang pembunuh bayaran yang ia percayai. Ia tidak menyebut nama Banquo secara terang-terangan, namun kata-katanya jelas. Ia menguraikan bahwa Banquo adalah ancaman yang diam-diam mengancam kedamaian raja. Malam pembunuhan tiba ketika langit diselimuti mendung tebal. Banquo dan Fleance berkuda melintasi jalur hutan. Balik pepohonan, para pembunuh muncul. Pertarungan singkat terjadi. Banquo menahan serangan sekuat tenaga, berteriak agar Fleance melarikan diri.
Darahnya menodai tanah, tubuhnya roboh di bawah langit yang tak berbintang. Fliens berhasil meloloskan diri. Kematian Ban Kuo segera menyebar meski tidak ada bukti siapa dalangnya. Macbeth pura-pura terkejut, menampilkan wajah duka di hadapan para bangsawan, namun di dalam hatinya ketakutan tidak benar-benar hilang. Selama Fliens masih hidup, bayangan ramalan tetap berdiri. Sebuah pemandangan aneh memaku langkah Macbeth. Di kursi yang seharusnya kosong, ia melihat sosok Ban Kuo duduk diam. Wajahnya pucat, mata menatap tajam, rambutnya berlumur darah. Tidak ada yang lain melihat, namun bagi Macbeth, bayangan itu lebih nyata daripada siapapun di ruangan itu. Jadi Macbeth menyadari keganjilan itu dengan senyum yang dipaksakan. Ia menenangkan para tamu, menyebutkan bahwa raja hanyalah kelelahan setelah perang panjang. Namun Macbeth tidak bisa menahan kegelisahan. Bayangan itu lenyap hanya untuk muncul kembali di sudut lain meja dan menatapnya dengan mata kosong. Lady Macbeth mencoba berbicara, tetapi kini perannya memudar. Ia yang dahulu menjadi pendorong kini justru merasa terasing. Rencana besar yang pernah mereka bagi berdua kini menjadi obsesi tunggal suaminya. Dalam diam, Lady Macbeth mulai merasakan beban bersalah yang tidak ia duga. Lady Macbeth yang dulu begitu tegar kini berubah drastis. Malam-malamnya dipenuhi gumbaman tak jelas, langkah-langkah kecil di lorong istana dan tatapan kosong yang menakutkan. Pelayan dan tabib istana memperhatikan tingkah aneh itu, tetapi tidak ada yang berani menegur. Mereka hanya berbisik-bisik menceritakan bagaimana sang ratu seperti berjalan dalam tidur sambil mengusap tangannya berulang kali, seolah mencoba membersihkan darah yang tak pernah ada. Sementara itu ancaman dari luar semakin nyata. Malcolm, putra Duncan yang selamat, bergerak mengumpulkan pasukan. Ia bekerja sama dengan bangsawan Skotlandia yang muak pada tirani Macbeth, juga mendapatkan bantuan tentara Inggris. Berita ini menyalakan api ketakutan baru di hati Macbeth, tetapi ia menolak mengakuinya. Ia kembali teringat ramalan para penyihir, tak ada lelaki lahir dari rahim perempuan yang bisa membunuhnya, dan ia tidak akan tumbang sampai hutan Birnam bergerak mendekati Dunsinane. Keyakinan itu menjadi tameng kesombongannya. Hutan tak akan berjalan dalam pikirannya, dan semua orang lahir adalah perempuan. Namun pasukan Malcolm menyusun strategi yang tidak terduga. Mereka menebang cabang-cabang pohon di hutan Birnam, menggunakannya sebagai kamuflase saat bergerak mendekati benteng Dunsinane. Di istana, kegelisahan mencapai puncak ketika kabar duka datang. Lady Macbeth meninggal. Tidak jelas apakah karena sakit atau karena keputusasaan yang menggerogoti batinnya. Namun bagi Macbeth, berita itu seperti pukulan yang hampa. Ia berdiri kaku, menatap ruang kosong seolah segalanya tak lagi berarti. Namun Macbeth tidak pernah mengenal kata mundur. Dengan wajah keras, ia menggenggam pedangnya lebih erat, menunggu pertempuran terakhir yang akan menentukan segalanya. Benteng Dunsinane dipenuhi ketegangan. Angin malam membawa bau tanah basah dan gemerincing senjata dari para prajurit yang bersiap. Di kejauhan, ranting-ranting pohon yang menutup pasukan Malcolm bergerak seperti gelombang hijau. Bagi mata siapapun yang menatap dari tembok, pemandangan itu tampak seperti hutan hidup yang merayap mendekat. Bagi Macbeth, inilah bukti bahwa ramalan para penyihir sedang menagih janji. Namun ia menolak tunduk pada rasa takut. Dengan baju sirah lengkap dan pedang di tangan, Macbeth berdiri tegak. Ia menatap pasukannya yang masih setia, memerintahkan mereka untuk tidak gentar. Benturan pertama terdengar seperti guntur. Pasukan Malcolm menembus barisan penjaga dengan kekuatan besar. Anak panah berdesing, tombak beradu, teriakan perang memecah udara. Macbeth turun langsung ke medan tempur. Pedangnya menembas dengan kecepatan yang lahir dari keputusasaan. Ia bertarung seolah tidak memiliki rasa takut, seolah kematian hanyalah sekedar langkah berikutnya yang sudah lama ia kenal. Di tengah kekacauan, seorang prajurit gagah muncul, Macduff, bangsawan yang keluarganya dibantai atas perintah Macbeth. Mata Macduff menyala oleh kemarahan dan duka. Ia menantang sang raja tiran tanpa ragu. Pertarungan mereka terjadi di tengah debu dan darah.
Pedang beradu dengan kedatangan yang menggema. Macbeth bergerak lincah, percaya diri pada ramalan yang selama ini ia pegang erat. Namun di sela tebasan dan tangkisan, Macduff mengucapkan sesuatu yang membuat dunia Macbeth seolah berhenti. Ia bukanlah lelaki lahir dari rahim perempuan dalam arti biasa. Macduff menceritakan bahwa ia dilahirkan melalui operasi, dikeluarkan dari rahim ibunya sebelum waktunya. Kalimat itu bagai petir yang memecah keyakinan Macbeth. Ramalan para penyihir tiba-tiba menjadi jelas. Inilah celah yang mereka sembunyikan di balik kata-kata. Sombongan Macbeth runtuh, tetapi ia bukan pria yang menyerah begitu saja. Ia tetap mengangkat pedangnya, menolak meminta ampun. Pertarungan berlanjut, lebih sengit dan penuh kemarahan. Macduff didorong oleh dendam dan rasa kehilangan, akhirnya berhasil menebas sang tiran. Pedang terakhirnya menembus pertahanan Macbeth, mengakhiri hidup raja yang dulu diagungkan. Ketika pertempuran mereda, teriakan kemenangan menggema. Kepala Macbeth diangkat tinggi sebagai tanda berakhirnya tirani. Pasukan Malcolm dan para bangsawan Skotlandia berdiri di antara mayat dan debu. Menyambut fajar baru, Malcolm kemudian dinobatkan sebagai raja. Rakyat menaruh harapan pada kepemimpinannya untuk memulihkan kedamaian yang telah lama hilang.